Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan diskusi kita tentang LSM, dan kali ini saya akan menyampaikan tentang tes robustness atau robustness test. Apa itu robustness test? Robustness test adalah suatu uji untuk memastikan bahwa model PLSM kita valid atau tidak bias. Nah, beberapa tes dalam robustness itu ada beberapa. Yang pertama yaitu linearity, yang kedua endogeneity, dan yang ketiga unobserved heterogeneity. Sebetulnya masih ada satu lagi yaitu multicollinearity, tapi untuk multicollinearity biasanya sudah dilakukan pada saat kita menguji struktural model, dan tiga ini seringkali kita tidak melakukan, sehingga pada waktu kita mengirimkan jurnal, mengirimkan artikel pada jurnal yang bereputasi tinggi, kadang-kadang reviewer meminta untuk memasukkan atau menambahkan tentang robustness test. Nah, pada kesempatan ini saya coba untuk membahas satu persatu dan mempraktekannya. Yang pertama yaitu tentang linearity. Pada dasarnya PLSM merupakan sama seperti regresi linear yang berasumsi bahwa hubungan antara independen dan dependent variabel adalah linear. Jadi pada tes ini kita ingin membuktikan bahwa hubungan antara variabel adalah linear, bukan kuadratik ataupun bukan kubik. Nah, pada paket SPF SMAP-PLS itu tersedia adalah untuk menguji kuadratik antara individual independen dengan dependen, tetapi tidak tersedia untuk uji linearity untuk secara bersamaan, secara simultan untuk beberapa independen variabel, misalkan X1 dan X2 dan X3 dan seterusnya, tetapi hanya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, sehingga kita perlu secara manual membuat tes ini dengan menggunakan software yang lain yaitu SPSS. Oke, kita coba praktekkan. Pertama kita membuka software SMAP-PLS, kemudian kita klik PLSM, kemudian untuk data kita menggunakan data bawaan dari program, yaitu menggunakan corporate reputation. Kita klik here, klik di sini, dan kemudian kita pilih PLSM, dan untuk nama kita coba membuat nama dengan judul linearity test. Kita simpan. Oke, kemudian kita coba gunakan kompetensi sebagai exogen variable atau independen. Kemudian kita menggunakan like ability. Kemudian untuk dependen kita menggunakan customer loyalty. Kita hubungkan antar variabel. Oke. Yang pertama kita ingin menguji apakah kompetensi itu mempunyai hubungan linear ke JOSL, tidak ada hubungan yang lain, kuadratik ataupun kubik. Dan kemudian kita juga akan menguji apakah likability itu memang benar-benar bersifat linear terhadap customer loyalty atau ada efek kuadratik ataupun kubik. Oke, kita klik kuadratik di sini dan akan muncul seperti ini, dan kita klik keduanya. Nah, kemudian kita calculate bootstrapping, dan sebetulnya untuk rekomendasi itu 10.000, tapi untuk latihan biar cepat loginnya kita menggunakan 1000. Dan kita
kita start. Nah, kemudian kita coba lihat di path coefficient. Nah, kita cek di sini quadratic effect untuk COM p-value-nya 0,6, untuk quadratic effect like 0,407, dan keduanya itu tidak signifikan, sehingga kita dapat membuktikan bahwa hubungan antara kompetensi ke customer loyalty kemudian like ke customer loyalty adalah benar-benar murni linear, tidak ada efek kuadratik di sini. Jadi untuk individu hubungan antara eksogen ke endogen variabel adalah linear. Kemudian untuk yang kedua, yaitu kita ingin membuktikan bahwa hubungan antara gabungan atau COM dan like terhadap customer loyalty adalah linear, bukan kuadratik ataupun kubik. Caranya adalah kita kembali ke sini, kita hapus dulu. Kita calculate PLSM algorithm untuk mendapatkan nilai dari, kita pilih unstandardized, sama saja standardized atau unstandardized. Kalau unstandardized adalah nilai yang sebenarnya, jadi ini 1 sampai 5, sedangkan kalau standardized itu menggunakan nilai Z atau nilai Z value. Kita pakai unstandardized dan klik, kemudian kita ambil latent variabelnya. Oke, setelah dapat latent variabel, kita copy. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita ambil latent variabel. Oke, dengan cara kita mengcopy, klik di sini dan Ctrl A, kemudian klik kanan copy, kita masukkan ke program SPSS. Oke, kemudian kita paste di sini, paste with variable name. Oke, jadi ini nomor responden, ini kompetensi, ini customer loyalty, dan ini likability. Untuk melakukan tes linearity, yang pertama kita menciptakan efek dari kuadratik dan kubik dulu. Kita klik analyze, kemudian regresi linear, kita masukkan customer loyalty sebagai dependent dan kompetensi dan likability di independent. Yang penting di sini kita save, kita munculkan predicted value unstandardized, kemudian kita continue dan klik OK. Nah, kita dapatkan nilai prediksi di sini. Kemudian kita meng-create nilai dari kubik, nilai prediksi kubik dan kuadratik. Caranya adalah transform compute variable, kemudian kita prediksi nomor 2 atau prediksi kuadrat di sini sama dengan unstandardized, hasil prediksi dikuadratkan. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Kemudian kita coba untuk membuat yang kubik, sama transform compute variable, ini yang kubik pangkat 3, kemudian ini dipangkatkan 3 kali. Oke, kita sudah dapat ini efek untuk yang kuadratik, ini yang kubik. Oke, kita coba regresikan dengan dependent. Apakah kubik dan kuadratik ini signifikan berpengaruh terhadap model atau tidak? Jika tidak terdapat hubungan yang signifikan, berarti model kita linear dan lulus uji robustness. Tapi kalau dari kedua ini ditemukan efek efek yang signifikan, maka dapat dikatakan uji
uji robustness tidak lolos. Baik, kita coba analyze, kemudian regresi linear. Oke, untuk dependent customer loyalty, kemudian untuk independent com like, kemudian kita tambahkan next, tambah dengan kubik, kemudian tambahkan lagi dengan maaf tadi dengan kuadratik, sekarang kita tambahkan dengan kubik. Oke. Yang penting di sini kita coba di statistik kita ingin melihat R-square change. Jika R-square change signifikan, nah maka terbukti bahwa terdapat hubungan kuadratik atau kubik. Kalau R-square tidak signifikan, berarti tidak ada pengaruh dari kuadratik dan kubik, sehingga model robust. Continue dan oke. Kita lihat di sini, ini adalah model yang asli, signifikan, dan ini adalah kita menambahkan efek dari kubik dan kuadratik. Kita dapat melihat R-square-nya sangat kecil dan signifikansinya 0,4 dan tidak signifikan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa model kita lolos uji linearity, baik secara individu dan maupun secara simultan, secara bersamaan. Baik, untuk uji robustness yang kedua adalah terkait dengan endogeneity. Endogeneity terjadi ketika construct atau laten pada prediktor itu berkorelasi dengan error term pada dependent. Artinya apa? Artinya error di sini harus independen, nggak boleh terkorelasi dengan laten atau dengan exogen variabel. Caranya adalah kita menggunakan pendekatan Gaussian-Copula. Baik, kita coba pada software. Kita coba dengan data yang sama. Kita namai dengan endogeneity test. Endogeneity. Menguji Gaussian-Copula kita perlu melakukan satu persatu. Yang pertama kita menguji Gaussian-Copula antara com dan customer loyalty, jadi error ini dengan com. Nanti selanjutnya ada like dengan customer ini dengan loyalty, dengan error. Kemudian kita mencoba untuk bersama-sama kedua variabel ini dengan ini. Baik, yang pertama kita uji sini, kita klik di sini Gaussian-Copula dan kita klik di sini. Oke, dan kita run bootstrapping. Kita 1000 aja biar cepat, seharusnya 10.000 rekomendasinya. Dan kita start calculation. Nah, ini Gaussian-Copula, kita klik di patch coefficient. Gaussian-Copula menunjukkan p-value-nya 0,189. Artinya apa? Artinya tidak terdapat korelasi antara error term pada customer loyalty terhadap di sini terhadap kompetensi. Kita ingin menguji endogeneity pada hubungan antara like dengan error term pada customer loyalty. Caranya kita klik di sini, kita klik yang ini dan kita run bootstrapping. Kita lihat hasilnya di sini, patch coefficient. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan antara like dengan error term pada customer loyalty itu tidak signifikan, sehingga tidak terjadi endogeneity. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk menguji endogeneity pada kedua ini secara bersama-sama. Caranya sama, kita klik di sini dan kita klik keduanya. Nah, dan kita run. Oke, kita lihat hasilnya. Bahwa di sini juga kita bisa membuktikan bahwa tidak terjadi endogeneity atau hubungan antara com dan like terhadap error term pada
customer loyalty pada dependent variable, sehingga data kita lulus pada uji endogeneity. Untuk yang selanjutnya itu uji penilaian dari unobserved heterogeneity, bahwa heterogeneity itu mungkin disebabkan oleh sesuatu yang nampak atau observed heterogeneity. Bagi contoh, antara laki-laki dan perempuan, antara perbedaan pendapatan dan sebagainya. Nah, itu namanya observed heterogeneity, dan itu dapat kita lakukan dengan menggunakan multi-group analysis. Tetapi pada kasus yang unobserved, jadi kita tidak tahu apakah itu disebabkan oleh apa, kita tidak mengerti, tetapi asumsi kita bahwa data itu harusnya homogen, sehingga kita ingin membuktikan bahwa data kita itu adalah homogen, memenuhi asumsi homogenitas. Untuk itu kita perlu melakukan uji homogeneity, yaitu dengan menggunakan Vmix PLS. Nah, ini prosedurnya, yaitu kita akan membagi data tersebut menjadi beberapa bagian, menjadi Vmix, dan kita akan melakukan uji. Nah, kita untuk menentukan berapa yang harus kita bagi, biasanya di sini menggunakan beberapa metode, dan saya coba menggunakan G-Power. Nah, kemudian setelah kita dapat berapa jumlah sampel, kemudian kita akan membagi total sampel menjadi jumlah ukuran segmen yang akan diuji. Kemudian kita memiliki, kita ingin melihat data kita ada berapa. Ada 344. Oke, 344. Kita ingin menggunakan G-Power. Nah, jadi menggunakan linear multiple regression, kemudian a priori, menggunakan tutel. Kita ingin melihat berapa FXS 15, power level 80. Oke, FXS 18, dan power level 80. Kemudian jumlah prediktor ada dua, ada lag dan ada kompetensi, dan untuk error 5%. Nah, di sini kita coba berapa jumlah sampel untuk satu segmen. Nah, di sini total sampel ada 55, sehingga data kita ada 344 dibagi 55 sama dengan 6. Ya, jadi kita membagi menjadi 6 segmen. Oke, caranya adalah kita klik sini PLSN, kemudian dengan data yang sama kita dengan model tipe PLSM, dan modelnya adalah dengan data yang sama dan kita coba uji unobserved heterogeneity dengan cara kita calculate, kemudian dengan Vmix atau dengan segmentasi. Ini sesuai rekomendasi. Jumlah segmen ada 6, dan kita satu persatu kita uji, mulai dari satu segmen pertama. Nah, di sini kita ambil, nah ini model selection criteria, kita copy ke Excel.
kemudian kita kembali lagi dan kita uji dengan segmen kedua. Nah, segmen kedua. Kita lihat yang terkecil ini. Kita tandai yang terkecil. Nah, kita tandai dengan warna lain. EIC, kemudian untuk EIC3 kita tandai dan EIC4 79038. Nah, kemudian untuk BIC 808758. Untuk CAIC 811. Untuk HK 791257. Baik, kita coba lihat ketentuannya seperti apa. Kita telah melakukan Vmax analisis, di mana kita telah menguji dari berbagai segmen yang akan terbentuk. Ini adalah dengan menggunakan 1 segmen, 2 segmen, 3 segmen, sampai 6 segmen. Dan di sini kita telah memilih beberapa kriteria minimal. Nah, ini pada EIC contohnya, ini memberikan solusi pada membagi segmen menjadi 3 bagian, dan EIC3 menjadi 3 bagian, EIC4 2 bagian, BIC menjadi 2 segmen, CAIC menjadi 1 segmen, dan seterusnya. Sedangkan untuk kriteria penentuan berapa segmen yang harus yang menjadi solusi adalah yang pertama, jika EIC3 dan CAIC mengindikasikan jumlah segmen yang sama, maka pilih solusi ini. Kita lihat EIC3 di segmen ketiga, sedangkan CAIC di segmen 1. Jadi ini bukan solusi, kita tidak milih. Kemudian alternatif selanjutnya yaitu kita lihat EIC3 di segmen ketiga dengan BIC di segmen segmen 2. Jadi ini juga tidak. Kemudian kita mempertimbangkan EIC4 ini pada 2 segmen dengan BIC, ya ini sama, memberikan solusi menjadi 2 segmen. Kemudian kita melihat secara umum pilih segmen yang lebih kecil yang diindikasikan oleh EIC. Nah, EIC 3, jadi kita lebih kecil, bisa 2 atau 1. Oke, memasuk alasannya. Kemudian kita dan memilih segmen yang diindikasikan lebih dari MDL5. MDL5 878. Nah, ini lebih, berarti segmen kedua. Dan entropi 0,5 juga memenuhi, sehingga kita memilih segmen kedua. Tetapi kita harus memastikan bahwa ukuran segmen minimum adalah tadi 55 untuk minimal 55. Seperti tadi di G-Power, nah, jika tidak memenuhi maka kurangi
jumlah segmen atau buang segmen yang tadi yang kecil dan fokus pada segmen yang besar. Oke. Jadi menyarankan untuk menggunakan segmen 2, tetapi kita perlu mempertimbangkan jumlah sampel. Baik, berdasarkan hasil Vmix analisis berdasarkan beberapa kriteria, kita dapat menyimpulkan bahwa data kita tidak homogen, sehingga kita perlu membagi menjadi 2 segmen seperti yang direkomendasikan. Jadi caranya seperti apa? Kita harus mengetahui berapa ukuran sampel untuk tiap segmen. Apakah di bawah 55 seperti yang direkomendasikan G-Power atau di atas 55. Jika di bawah 55 maka kita bisa menghapus atau mengeluarkan data tersebut. Namun jika lebih dari 55 sebaiknya kita pertahankan dan membagi menjadi 2 segmen. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita mengerun dengan menggunakan Vmix segmentation dengan menggunakan 2 solution. Kemudian start. Kemudian kita bisa mengecek di sini ukuran sampelnya untuk segmen 1 83%, untuk segmen 2 16%. Nah, dari sini kita juga bisa melihat nah ini yang ikut segmen 1, sedangkan yang 2 ini ikut segmen yang 2. Berapa jumlahnya? Kita bisa meng-create data file dan kita checklist latent variable score dan create. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, di sini kita sudah memiliki hasil dari ekstraksi dari Vmix Mixture. Jadi kita tahu kemana tiap responden akan mengelompok, apakah di segmen 1 atau segmen 2. Caranya yaitu dengan mengenerate group dan checklist discrete segment assignment. Apply. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk segmen 1 jumlahnya 278 responden dan untuk segmen kedua yaitu 58. Nah, di sini jelas bahwa 58 lebih besar daripada 55. Jadi kita tidak bisa mengabaikan jumlah ini dan harus kita masukkan dan menjadikan menjadi 2 segmen yang terpisah. Baik. Kemudian setelah kita tahu, maka kita kan datanya ini segmen Vmix dan kita untuk tiap evaluasi baik dari measurement maupun dari struktural model harus menggunakan grup yang berbeda. Nah, untuk struktural saya coba menggunakan multi group analysis seperti ini. Grup A dan grup B. Untuk grup A yaitu segmen 1, untuk grup B yaitu segmen 2. Dan start. Nah, untuk segmen 1 kita tahu seperti ini hasilnya. Untuk segmen 2 seperti ini hasilnya. Tentunya mungkin apabila kita mempunyai lebih dari 1 atau 2 segmen, kita dapat menjalankan hasil analisa atau dapat memproses satu persatu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.